PG Angkatan 3 di LPTK Lampung Mangkurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semua, luar biasa, tetap semangat. Semangat selalu. Ya. Sehat semua nih? Sehat, Bu. Baik. Sebelum pada pembelajaran pada hari ini ya, untuk mendapatkan pembelajaran ini bermanfaat, berdoa dulu lah ya. Ya, silakan dipimpin ketua kelasnya. Depan Opa ya, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pak, gimana Pak? Hari ini ada yang tidak masuk, Pak? Ada Bu, doa. Kenapa, Pak? Sakit? Ya Bu, ada. Ibu absen ya? Sebelum pembelajaran. Ayla, ada Ayla? Hadir Bu. Astuti? Hadir Bu. Claudia? Claudia? Hadir Bu. Angel? Tiara? Indah? Hadir Bu. Baik. Silakan buka buku. Ya, belajar enggak? Malam tadi. Apa? Ya, ya. Setelah belajar Ibu tanya kembali ya materi yang minggu lalu. Sekarang apa sih yang akan dipelajari pada hari ini? Sudah baca semua? Ya, kalau sudah, Ibu bertanya ya. Apakah identitas atau jati diri? Ibu, bagaimana identitas individu dan identitas kelompok? Ada yang tahu? Ya, ya, Claudia. Ya, silakan Claudia. Identitas atau jati diri adalah diri seseorang. Nah, identitas diri secara individu terbentuk melalui proses yang sangat panjang berbagai faktor yaitu faktor internal, eksternal, dan internasional. Nah, identitas kelompok itu terbentuk melalui proses yang disebut dengan sosialisasi, identitas saat kita belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan, nilai-nilai, dan lain-lain. Iya, bagus sekali. Kasih aplaus dong. Terus yang kedua, bagaimana menjelaskan konsep identitas ini kaitannya dengan Pancasila? Jo, ya, silakan Jo. Pancasila itu bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai identitas bangsa yang memiliki nilai persatuan, kesatuan, musyawarah, keadilan, yang mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa. Iya, kasih aplaus dong untuk Jo. Kalau udah paham semua, silakan perhatikan apa yang Ibu sampaikan ya. Di buku juga sudah ada. Sudah dilihat bukunya? Oke, materi kita mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok ya. Adapun tujuan pembelajarannya, multimedia pembelajaran yaitu pendidikan Pancasila. Ini adalah tujuan
Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus sekali untuk Raffi. Kasih aplaus untuk Raffi. Iya, masa nggak hafal Pancasila? Oke. Identitas, ya, individu ini terbentuk secara alami saat ada bayi yang baru saja lahir. Pertama-tama ya kita kenali dulu, tentu saja ciri-ciri fisiknya, warna kulitnya, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung dan sebagainya. Itu adalah sebagian dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Nah, terus yang kedua, ciri
itu jati diri dan contohnya? Jati diri. Ya, ini materi tadi di awalnya ya. Apa itu jati diri? Ini sebenarnya udah dijelaskan, ya kan? Ya. Ada yang tahu apa itu jati diri? Ditanyakan oleh Rere nih. Iya. Silakan Nadine. Jati diri adalah suatu bentuk identitas yang dimiliki oleh setiap individu. Adapun contohnya seperti seseorang yang selalu bersemangat dan percaya diri. Iya, bagus sekali untuk Nadine, ya kan? Jadi, jati diri itu adalah bentuk identitas yang dimiliki oleh setiap manusia, ya, setiap individu, ya kan? Nah, jadi seorang itu selalu bersemangat, gitu kan? Jadi percaya diri. Oh, inilah identitas saya, ya kan? Kasih aplaus untuk Nadine. Ya. Kalau udah paham, ibu mau memberikan asesmen awal, ibu tak HP-nya. Nanti ibu kasih linknya ya. Dan linknya udah dikirim ibu. Kasih waktu 10 menit ya. Ya. Oke, udah? Udah semua selesai? Udah semua ya, karena sudah semua ibu ajarkan. Oke. Itu asesmen awalnya. Kalau begitu kita bentuk kelompok ya. Ada 35 orang ya semuanya. Dibagi menjadi ada 4, ada 5, ya kan? Nah, silakan bentuk kelompoknya. Ada 6 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya. Oke. Setelah ini ibu akan menampilkan video. Video itu akan dianalisis setiap kelompok. Setelah itu ibu juga kasih LKPD. LKPD-nya bagian yang akan kalian kerjakan. Ya. Oke. Ya, LKPD-nya sudah ada ya di tangan masing-masing. Sekarang ibu mau menampilkan videonya. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Bertujuan menciptakan solidaritas antar benua, tahun 19 dalam mahasiswa dengan titel KI kembalikan kejayaan dan kebanggaan Indonesia. Bukan hal yang mudah menemukan kembali karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya yang memiliki nilai-nilai luhur dan membanggakan. Mempelajari arsip dan catatan peristiwa bersejarah lainnya adalah langkah awal menemukan kembali karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Kasana arsip yang dikelola Andri dapat dijadikan peta atau panduan perjalanan penemuan jati diri bangsa Indonesia. Dari video pembelajaran tadi, ya kan? Silakan dianalisis. Lanjut dengan LKPD-nya ya.
Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 ingin perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laudia. Nama saya Alia. Nama saya Nisa. Nama saya Claudia. Nama saya Anji. Nah, itu dia perkenalan dari kami. Sebelumnya di sini kami juga memiliki yel-yel. Nah, mungkin kami akan mulai ya dari hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelompok 1 tuh paling hebat, tuh paling semangat. Kelompok 1 Pasti bisa. Nah, di sini kami tadi telah menganalisis video yang telah ditampilkan tadi di sini di belakang kami. Nah, dari video yang telah ditampilkan tadi, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alami sangat luas maupun budaya. Nah, Indonesia juga memiliki kehebatan dan prestasi yang dimana telah diraih. Prestasi dan kehebatan itu tersimpan rapi di dalam koleksi yang dikelola oleh ANDRI. Nah, kalau kalian belum tahu ANDRI itu apa, ANDRI itu Arsip Nasional RI. Di sini juga ada faktor yang menghalangi Indonesia dalam mencapai apa yang telah menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan. Contohnya, tawuran antar pelajar. Nah, di sini kita membutuhkan perubahan sikap serta mental untuk mengembalikan kejayaan dan kebanggaan Indonesia. Cita-cita proklamasi akan berhasil jika seluruh rakyat Indonesia terlibat di dalamnya. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian toleransi beragama. Toleransi dalam beragama yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama, di mana tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Selanjutnya, saya akan membaca penyebab intoleransi antar umat beragama. Dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antara yang pertama, ketidakpahaman dan kurangnya pengetahuan tentang agama lain. Yang kedua, adanya kecenderungan untuk menganggap agama sendiri itu paling benar. Yang ketiga, konflik politik, ekonomi, atau sosial yang disalah artikan sebagai konflik agama. Selanjutnya ada sikap intoleran. Berikut contoh sikap intoleran di Indonesia. Yang pertama, menjelekkan agama lain. Yang kedua, mengolok-olok teman yang memiliki perbedaan warna kulit. Dan yang ketiga, hanya ingin berteman dengan orang yang seagama. Berikut ada juga contoh intoleransi dalam beragama. Yang pertama, orang yang non-muslim makan di depan orang yang lagi puasa saat bulan Ramadan. Yang kedua, memutar musik secara keras saat hari Nyepi, khususnya di Pulau Bali yang mayoritasnya agama Hindu. Nah, di sini pula ada salah satu kasus intoleransi di Indonesia yang dimana di kota Cilegon yang tidak memiliki gereja. Nah, fenomena intoleransi yang terjadi di Cilegon ini dibuktikan oleh apa adanya rasa dendam lama pada masa penjajahan kolonial Belanda di Cilegon, yaitu peristiwa Geger Cilegon. Peristiwa tersebut dipicu oleh kebijakan para kolonial Belanda serta pelarangan azan. Nah, faktor lainnya di sini ialah perjanjian antara para ulama di Cilegon dengan pabrik Krakatau Steel pada tahun 1974. Kemudian memunculkan klausul pada tempat tak ada tempat ibadah agama lain selain di Islam di Cilegon. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 1. Adakah yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Saya Ada. Iya. sebelumnya perkenalkan, nama saya Firan. Pertanyaan saya adalah termasuk jenis apakah identitas agama itu? Baik, terima kasih kepada Kakak Firan. Nah, identitas agama itu termasuk ke jenis identitas sosial, yang dimana agama merupakan identitas sosial primer yang memiliki kedaulatan sebagai identitas sekaligus sistem kepercayaan. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intoleransi antar umat yang ada di Indonesia.
masih ada 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kelompok 3 izin. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok Kenjo yang Jo. Ya. Silakan Jo. Kenjo dan teman-temannya. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Dari kelompok 3 izinkan memperkenalkan diri komposisi. Saya Kenzo. Saya Raffi. Saya Indah. Saya Astuti. Dan saya Tiara. Di sini kami ingin mempresentasikan kami. Satu, dua, tiga. Kelompok 3 bersatu kita teguh bercerai tangan. Materi pertama akan saya bacakan yaitu warna kulit orang Indonesia. Orang Indonesia memiliki warna kulit sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kuning langsat, yang kedua adalah warna kulit hitam, yang ketiga adalah warna kulit sawo matang, yang keempat adalah warna kulit putih gading, yang kelima adalah warna kulit putih porselin. Pak, Indonesia mayoritas berkulit apa? Mayoritas penduduk Indonesia memiliki kulit sawo matang hingga gelap karena Indonesia terletak di kawasan tropis yang terkena sinar matahari sepanjang tahun. Selanjutnya, apa warna kulit orang Jawa? Warna kulit orang Jawa bervariasi mulai dari yang cenderung kuning langsat hingga coklat muda. Tetapi pada umumnya rata-rata warna kulit orang Jawa itu sawo matang. Namun ini adalah generalisasi dan tidak berlaku untuk semua orang Jawa karena warna kulit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk genetika, paparan sinar matahari, dan faktor lingkungan lainnya. 4. Kuning langsat keturunan dari ras Asiatik Mongoloid. Biasanya berasal dari keturunan Mong Tiongkok, Jepang, atau Korea. Yang terakhir ada jenis dan macam warna kulit. Yang pertama golongan 1 atau warna kulit putih pucat. Yang kedua golongan 2 atau warna kulit putih. Yang ketiga golongan 3 warna kulit coklat terang. Yang keempat golongan 4 warna kulit coklat. Yang kelima golongan 5 warna kulit coklat tua, dan yang keenam golongan 6 warna kulit coklat sangat tua menuju hitam. Selanjutnya kami juga ingin memberikan hasil analisis video kami. Menurut dari hasil analisis kami, sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yang sudah dibangun oleh pahlawan kita yang sudah didahului kita. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Shelby. Pertanyaannya, bagaimana jati diri bangsa Indonesia dalam pendidikan? Jati diri bangsa dalam pendidikan adalah mengenai budaya toleransi. Melalui toleransi, bangsa Indonesia bisa lebih menerima perbedaan yang ditunjukkan dalam kurikulum pendidikan. Misalnya menciptakan pembelajaran yang inklusif serta menghargai keberagaman. Selfie? Udah? Bisa ya? Tadi udah dijawab oleh Kenjo. Ya. Baik, tadi udah ada pertanyaan dari temannya. Saran? Silakan memberikan saran. Nova mau Bu? Iya, silakan Nova. Menurut Nova, kelompok 3 ini bahasanya udah cukup bagus untuk presentasi. Selain itu, materi presentasinya juga gampang dipahami untuk teman-teman yang mendengarkan. Oke, kasih aplaus untuk Nova. Kelompok 3, Kenjo, ditutup. Terima kasih tadi atas Nova dan Selfie atas pertanyaan dan sarannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah berkelompok ya, kita bubar lagi ya.
sebelum Ibu menutupi, Ibu memberikan penilaian lagi yang kedua, yaitu penilaian asesmen yang terakhir. Silakan buka HP-nya, tapi bubar dulu ya, bubar dulu, jangan dikelompokkan. Kalau sudah, silakan buka HP-nya, linknya sudah diberikan kembali, ya kan? Untuk penilaian asesmen terakhir. Tapi sudah Ibu kasih materi, terus teman-teman kita berdiskusi. Bagus sekali ya, kelompok 1 dan kelompok 3, mereka mempresentasikan hasilnya, ya. Ada masalah tentang intoleransi antar umat beragama, terus ada warna kulit, dan masih banyak lagi ya dari kelompok-kelompok yang lain. Tetap semangat, silakan, kerjakan. Oke, nah cukup ya, selesai ya. Kita semua, semoga dapat nilai yang terbaik. Oke, baik. Untuk kesimpulan terakhir dari materi yang telah kita jelaskan dari awal, ada nggak yang bisa menyimpulkan hasil? Silakan. Iya, silakan. Laudia. Dari PPT yang telah ditampilkan tadi, kita jadi mengetahui arti apa itu jati diri, yang dimana ciri khas seseorang dan identitas kelompok individu yang terbentuk bisa secara sosial dan ekonomi, identitas kelompok dan dibentuk secara sosialisasi. Nah, ada penggolongan 5 ras dalam kelompok besar. Yang pertama ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras India, ras Ethiopia, dan ras Melayu. Iya, kasih hapus dong untuk Laudia. Ini Laudia telah menjelaskan kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini ya, yaitu ada identitas dan jati diri ya. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya, dimanapun dari sejak lahir kita sudah mengenal ciri fisiknya ya kan, seperti warna kulit tadinya kan, dan jelaskan kan, warna kulit, apalagi tadinya jenis rambut, hidung, ya kan, mata, dan lain sebagainya. Itu adalah identitas ataupun jati diri kita ya. Baik. Setelah ada kesimpulan, berarti refleksi peserta didik untuk hari ini. Ada yang bisa merefleksikannya? Saya. Iya. Silakan. Ramji ya. Ya. Dari pembelajaran kali ini, yang saya pahami adalah jati diri atau identitas tidak hanya melekat pada individu, tapi juga kelompok. Contohnya kelompok kecil yaitu keluarga dan kelompok besar yaitu bangsa dan negara. Identitas individu yang terbentuk secara alami dapat dilihat dari ciri fisiknya, contohnya warna kulit, jenis rambut, dan sebagainya. Identitas kelompok yang alami, misalnya dalam suatu kelompok ada individu atau anggota yang memiliki ciri yang sama seperti ras. Identitas yang terbentuk secara sosial, contohnya kita yang suka sepak bola pasti mengenal banyak klub-klub di luar maupun di dalam negeri. Kasih hapus untuk Ramji.